Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini Murai Batu Ring Anum MBF. Di sini saya akan mencoba membantu Anda ya, membagikan tips cara cepat ya, singkat dan mudah untuk memabungkan burung murai batu ya. Yang sulit sekalipun insya Allah bisa ya dan mudah. Di sini saya akan membuka ya caranya, membuka rahasianya bagaimana cara saya memabungkan burung murai batu yang sulit untuk mabung ya. Sebenarnya burung ini tidak sulit mabung ya. Burung ini sudah ada tanda mabung itu 1 bulan sebelum bulan Desember akhir 2021 ya. Jadi sebulan sebelumnya dia itu sudah ada tanda-tanda bahwa burung ini ingin mabung ya. Cirinya biasanya bulu hitam atau bulu kuning ya. Nah, ketika ada yang lepas itu kita cek apakah dari akar bulu atau patah di tengah ya. Tetapi ketika ada akar bulunya ya, ada ujung bulunya, berarti burung itu sudah memasuki masa mabung. Burung ini terakhir saya turunkan ke gantangan ya, di launching itu sekitar tanggal 19 Desember. Padahal 1 bulan sebelumnya burung ini sudah memasuki masa mabung ya. Tetapi sengaja saya hentikan ya, saya tahan. Saya ingin mengetahui apakah burung yang saya tahan mabungnya ini tetap performanya itu stabil ya, atau hanya sekedar responnya. Ternyata burungnya itu hanya sekedar respon ya. Walaupun kerjanya lumayan baik ya, bagus ya, tetapi burungnya tidak masuk nominasi ya. Tetapi tidak masalah ya, tetapi saya di situ sudah mencoba ya. Kemudian hari Seninnya ya, ini jangan ditiru ya. Ini hanya sekedar saya cerita ya. Jadi nanti setelah ya, saya cerita ini, insya Allah saya bagikan tipsnya. Jadi Seninnya ya, setelah tanggal 19 saya turunkan di launching ya, lumayan event besar ya. Mungkin yang sudah berteman di Facebook sudah tahu ya, sudah melihat postingannya ya. Walaupun burung latah di tanggal 19 itu juri melirik pun dia tidak mencatat ya. Seolah dia mengabaikan burung saya kerja itu tidak masalah ya. Tetapi saya tahu burung saya kerja. Jadi di tanggal 20-nya hari Seninnya saya coba turunkan di kelas selat beran ya. Karena burung ini sebenarnya sudah sudah memasuki masa mabung, akhirnya setelannya pun saya kembalikan ke mode awalnya ya. Setelah kemarin turun mode dingin, kemudian saya kembalikan ke setelan awalnya. Burung kerja ya, burung bisa maksimal ya, bongkarannya materinya, cuman kelasnya tidak bisa kelas yang umum ya, tetapi kelas yang khusus seperti kelas bebas aksi ya. Karena burungnya itu memang tipe fighter ya, ketika dia bertemu dengan musuh yang agresif, musuh yang nakal, maka dia itu akan ikutan ya. Tetapi ketika bermain di kelas umum, ketika tidak ada yang nakal, maka burung ini pun akan semakin tenang ya, semakin mengimbangi lawan-lawannya. Kemudian di tanggal 20 itu burung itu masuk 1 dan 2, tetapi tidak saya posting ya, karena kelasnya itu bebas aksi, buat apa ya. Kemudian hari Rabu ya, selang 1 hari itu saya turunkan kembali di Cirebon, di kota ya, di BMG. Dia hanya masuk nominasi keempat dari sekitar 20 burung lebih ya. Jadi burung ini hanya merespon lawannya, karena modenya itu saya redam kembali, saya ademkan kembali, saya coba mode settingan adem ya, mode settingan dingin ya. Ternyata dia hanya responnya, dan di akhirnya dia itu kinerjanya itu tidak begitu responnya. Akhirnya burung ini ya tidak masuk 3 besar ya, tetapi tidak masalah ya. Kemudian tanggal 24 ini burung ini saya mabungkannya, karena saya sudah beranggapan bahwa burung ini tidak bisa dimaksimalkan ya performanya ketika sudah memasuki masa mabung. Tanggal 24 Desember itu saya box, saya pindah ke kandang kotak ini. Kemudian setelah sekitar tanggal 24 ya, berarti sekarang tanggal 12 Januari ya, sekitar 1 bulan kurang ya.
berarti sekitar 15 hari lebih ya, 18 hari atau 17 hari lah, sekitar segituan, 15 hari lebih burung ini baru memasuki masa mabungnya itu sekitar, ini sudah 5 hari ya sebenarnya ya, ketika dia sudah menjatuhkan bulu sayap. Nah ini sudah 5 hari ya tuh. Berarti sekitar 10 hari dia itu dari mulai masa di box sudah ada tanda turun bulu kembali. Caranya seperti apa Caranya sebenarnya sangat mudah ya. Kenapa saya bilang sangat mudah? Ketika Anda menggunakan cara alami pasti akan sangat mudah ya. Dengan syarat misalkan ya burung Anda ini gemuk, pasti ini langsung fokusnya saja ya. Langsung idenya saja. Ketika burung Anda gemuk, Anda itu wajib memberikan 1 kali pemberian pakan dan burung itu di box ya. Di box itu di full kerodong tanpa Anda buka. Pemberian 1 kali pakan. Kenapa mesti harus pemberian 1 kali pakan? Hanya di pagi hari saja. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya burung ini lebih fokus ya, lebih tenang. Kemudian dia itu bisa membuka pori-porinya ya. Kemudian jangan Anda bersihkan dulu ya untuk kotorannya atau bahkan pur yang dia konsumsi ya. Burung ini mengkonsumsi pur dari jenis fancy hijau ya. Kemudian burung ini setelannya kan 55. Nah, burung ini karena baru pertama kali mabung ya. Jadi pertama pastol itu mutasi ke dewasa. Setelah dewasa kan ini kan mabung pertama ya. Jadi fisiknya, badannya, bulunya itu masih membesar ya. Jadi burung ini saya setting jangkriknya itu 10 ya pagi hari. Kemudian ulat Hongkongnya pun 3 kali lipat dari jumlah jangkriknya. Jadi di sini burung ini karena setelan awalnya itu 55, jadi saya padatkan, saya berikan 1 kali pemberian pakan itu jadi 10 ekor ya di pagi hari. Jadi saya gabungkan 10 ekor jangkrik itu di pagi hari ya. Kemudian ulat Hongkongnya itu 30. Dan pemberiannya itu hanya 1 kali pagi hari saja. Tujuannya tadi ya supaya burung ini lebih fokus, lebih tenang dan lebih nyaman untuk mabung ya. Kemudian fungsi kotoran di bawah itu dia itu nanti mengeluarkan zat amoniak, hawa panas ya. Sehingga burung ini memicu mabung ya. Kenapa sih harus di box, harus di full kerodong? Supaya burung ini lebih hangat ya. Hawanya itu lebih hangat di dalam dan kemudian dia itu membuka pori-porinya. Akhirnya burung ini pasti mabung ya. Insya Allah ini burung ini bulan 2 pun istilahnya akhir bulan ini juga sudah bersih ya. Nanti di pertengahan bulan Februari mungkin sudah mulai selesai ya. Burung ini masih tetap respon ya, masih tetap fighter ya. Karena nanti ketika burung ini selesai mabung ya, tokor hanya tinggal saya kembalikan saja pola perawatannya, pola setelannya. Insya Allah nanti burung ini akan kembali lagi ke performa terbaiknya ya. Jadi perawatan dan setelan itu wajib Anda catat ya. Di situ kunci dasarnya supaya Anda itu tidak nanti salah perawatan dan salah setelan ya ketika burung ini sudah selesai mabung. Karena nanti perubahannya itu tidak banyak ya dari setelan ya. Kalau dari perawatan memang harus dikembalikan ya, tetapi kalau setelan mungkin ada yang berubah ya sedikit atau mungkin ada yang bertambah sedikit ya. Jadi nanti di situ bisa dikoreksi ya. Ketika Anda memiliki catatan, memiliki jalur untuk mengembalikan performanya, maka ya tidak akan sulit setelah Anda melewati proses masa mabung ini. Insya Allah pasti akan selalu stabil dan seimbang ya. Terus kemudian bagaimana caranya memabungkan burung murai yang sulit mabung Burung saya misalkan punya burung saya sudah 2 tahun tidak mabung. Burung saya sudah 3 tahun nggak mabung, mabungnya gagal lagi. Sebenarnya sangat mudah ya, ketika Anda menyimak di link saya, Anda wajib menggunakan catatannya. Anda wajib, kenapa? Karena di sini nanti saya akan menjelaskan dengan secara detail ya. Pertama, ketika Anda memiliki burung murai yang sulit mabung ya, Anda cek dulu, Anda amati dulu, Anda teliti dulu, wajib. Burung itu sehat gemuk atau tidak?
Ketika burung itu kurang sehat, kurang gemuk, maka Anda wajib memberikan kesehatan dan digemukkan dulu. Caranya seperti apa, Caranya ya Anda berikan wajib Super N ya. Super N itu selama 1 minggu boleh, 5 hari boleh. Kemudian cara menggemukkan burungnya seperti apa, Cara menggemukkan burungnya Anda beri makan jangkrik ya. Dan ulat Hongkong itu pur konsentrat untuk penggemukan ayam ya. Penggemukan ayam Anda beri makan kepada jangkrik dan ulat Hongkong supaya ulat Hongkong dan jangkrik ini mengandung pur yang menggemukkan ayam. Tetapi kita berikan kepada burung murai ya, supaya burung murai ini gemuk ya. Setelah burung ini gemuk ya, sehat ya, kelihatan biasanya kalau burung gemuk itu dadanya itu bulat ya, tidak tirus, tidak membentuk segitiga ya, tetapi bulat ya dan gemuk. Seperti burung di depan saya ini, burungnya gemuk ya, power suaranya enak ya, bersih ya, walaupun lihat kandangnya ya kotor ya, tetapi karena memang saya air minum wajib bersih ya, kemudian pur ya, jangkrik pur di sini dia hanya untuk ngemil ya. Jadi ketika burungnya sudah gemuk, sehat ya, kemudian Anda umbun ya. Ini caranya ya. Caranya ketika burung itu sulit mabung, Anda embun. Setelah Anda embun, kemudian Anda lanjut mandi ya. Mandinya itu pagi, mandi. Setelah mandi, jemur selama kurang lebih 1 jam ya. Kemudian besoknya pun sama Anda embun. Kemudian mandinya itu pagi hari ya. Setelah pagi hari kemudian Anda jemur kembali, tambahkan setengah jam. Misalkan tadi jam 7 naik jadi 7.30. Naik besoknya itu jemurnya itu naik jadi jam 8. Nanti besoknya lagi naik jemurnya itu jadi jam 8.30. Nanti setelah jam 8.30 pertahankan saja ya selama 5 hari. Proses ini boleh ya Anda 5 hari, misalkan dari mulai awal pengembunan sampai nanti penjemuran di jam 8.30 itu selama 5 hari boleh ya. Nanti setelah 5 hari Anda terapkan cara seperti itu ya. Cara seperti itu nanti Anda bok ya, burungnya itu jangan Anda keluarkan. Anda bok, nanti caranya seperti itu. Anda berikan 1 kali pemberian pakan ya, tanpa Anda rawat. Cukup Anda bok saja tanpa Anda rawat ya. Tapi dengan syarat ya tadi ya, burungnya itu sudah gemuk ya, gemuk. Burungnya saya itu misalkan cabul ya, misalkan burung itu sulit ya, istilahnya apa ya, sulit untuk mabung. Ketika dia mabung cabul kembali, mabung cabul kembali ya. Maka caranya Anda wajib ya menggemukkan burungnya itu misalkan tadi dengan pur konsentrat ya, Maka pur konsentratnya itu bisa Anda tambahkan obat ya, misalkan obatnya itu ya obatnya misalkan untuk luka dalam ya, bisa Anda tambahkan dari obat amoksilin ya, misalkan yang untuk untuk luka dalam lah, untuk pengobatan bagian dalam Anda bisa gunakan obat tersebut ya. Biasanya saya di sini gunakan untuk amoksilin ya, misalkan yang dari luka dalam. Nanti ketika Anda berikan makannya dan obatnya itu kepada jangkrik, nanti jangkrik ini dikonsumsi ke burung ya. Nanti burung itu secara tidak langsung akan sehat dari dalam ya. Kemudian Anda wajib menggunakan Super N juga ya. Di sini Super N itu berfungsi untuk mengobati juga ya. Jadi setelah burung Anda itu sudah sehat, sudah gemuk, nanti baru cara ini Anda terapkan ya. 1 kali pemberian pakan, kemudian Anda full box supaya burung ini fokus ya. Nanti setelah burung ini fokus mabung seperti ini ya, Anda itu hanya membersihkan kandang itu boleh ya 5 hari sekali boleh, 4 hari sekali boleh, 3 hari sekali boleh ya. Jadi sekitar batas maksimal itu 5 hari sekali Anda bersihkan wajib ya. Tetapi di sini air minum ya, kemudian kesehatan burung itu wajib Anda jaga ya.
Karena ketika kesehatan burung itu terjaga, pasti mabungnya pun akan sempurna ya. Jika burung itu tidak sempurna, biasanya karena kendalanya itu burung itu mengalami sesuatu gangguan ya, gangguan kesehatan. Jadi wajib ya Anda itu membuat burung itu gemuk dan sehat. Nanti setelah mabung, bagaimana cara mengembalikan performanya? Ya tadi sebenarnya ya, cukup kita kembalikan saja pola perawatannya. Kita kembalikan dulu ya pola perawatannya sambil kita barengi dengan pola setelannya ya. Biasanya kalau saya ya, di link saya itu saya wajib ketika burung itu dorong ekor sepanjang 13 cm ya. 13 cm 13 cm itu pasti saya embun ya. Kenapa burung lagi dokter kok diembun? Apa nggak mengganggu ekor? Nggak ada gangguan ekor tuh, bohong, hoax ya. Kalau burung panjang ekornya segitu ya tetap segitu, tidak akan ada penambahannya. Karena riwayat induk itu sangat penting ya. Tidak ada istilahnya induk ekor pendek kemudian jadi ekor panjang ya. Atau induk ekor panjang kemudian jadi pendek, pasti ada ya. Jadi ketika Anda ya mementingkan ekor atau mementingkan bulu ya, maka itu tidak akan bermanfaat untuk Anda ya. Yang paling bermanfaat adalah Anda pentingkan keseimbangan burung dan frekuensi suaranya ya. Kenapa burung wajib diembun setelah dorong ekor? Karena kita di sini memaksimalkan potensi burung supaya lebih seimbang dan power suaranya itu lebih keras ya, lebih keluar, lebih maksimal frekuensinya. Insya Allah caranya ya diembun. Ketika di pengembunan biasanya saat perawatannya itu saya beri jangkrik sebanyak 2 ekor. Setelah diembun nanti saya jemur tipis ya, jemur tipis. Nanti setelah jemur tipis saya angkat, saya angin-anginkan. Kemudian jam 8 itu pasti saya beri jangkrik sesuai dengan setelannya. Misalkan jangkriknya itu 5. Saya kasih ketika di pengembunan sudah 2, saya berikan jangkriknya 3 setelah di penjemurannya, setelah diangin-anginkan tadi ya. Saya beri 3 ekor ya. Kemudian misalkan siangnya diumbar siangnya, kemudian saya berikan jangkrik 2 ekor ya. Setelah diumbar nanti saya box, misalkan saya full kerodong, saya full master. Nanti sorenya misalkan saya keluarkan kembali, saya anginkan kembali, saya beri jangkrik 5. Kemudian saya kerodong lagi misalkan malam ya, jam 8 saya kerodong kembali, kemudian saya masukkan. Biasanya itu hanya untuk setelan jangkrik ya, tetapi biasanya selain setelan jangkrik pasti saya ada menu tambahan ya, supaya burung ini lebih dominan bongkar atau lebih dominan mengeluarkan materi ya. Biasanya saya tambahkan berupa ulat Hongkong ya, ataupun kroto ya. Anda bisa lihat ya, burung ini masih mencari musuh ya, walaupun dia sedang mabung ya, masih tetap fighter ya. Karena memang ketika burung murah yang fighter itu ketika dia mabung itu pasti akan tetap stabil ya. Jadi bagaimana caranya kita meredam ya, meredam emosi, meredam birahinya itu ya ketika burung itu sedang dorong ekor ya. Ketika burung itu sudah selesai dorong ekor, sudah tuntas, kemudian kita redam ya, terlambat ya, karena burung itu sudah mengunci birahinya ya. Jadi saat yang tepat adalah ketika burung itu sedang dorong kemudian kita embun ya. Di situ nanti burung ini tidak akan mengunci birahinya ya, tetapi karena dia sedang dorong ekor, sedang merasakan sakit, jadi burung ini pasti akan mudah teredam ya, kembali ke mode standar, mode normal atau mode seimbang ya. Nanti perawatan kalau selanjutnya ya tinggal Anda teruskan saja ya, misalkan ya kayak tadi teruskan, kemudian setelan Anda konsistenkan ya. Nanti setelah perawatan sudah dikembalikan, setelan sudah dikembalikan, ketika burung ini sudah memasuki masa kering bulu ya, masa kering bulu setelah mabung itu biasanya sekitar 1,5 bulan ya, atau 2 bulan itu dia itu sudah selesai kering bulu ya. Jadi ketika burung ini selesai dokor, Anda jangan coba-coba gantangkan ya. Ketika burung ini sedang dokor, Anda lombakan, jangan ya. Ketika Anda tidak mengerti, tidak paham, jangan ikut-ikutan ya, jangan diikuti. Tapi tunggu dan tahan burung itu Anda rawat dulu selama 1,5 bulan atau 2 bulan. Setelah Anda rawat 1,5 bulan atau 2 bulan, kemudian Anda lombakan ya, biasanya burung ini performanya justru akan semakin baik ya, semakin bagus ya, karena tertahan dan dia itu dalam keadaan yang benar-benar sudah fresh,
sudah merasa kering bulu, kuat ya bulunya, tidak nyeri ketika dia menyabet ekor ya, mengibaskan ekor, atau ketika dia mencoba untuk mengeluarkan power suara ya. Jadi bulu-bulunya itu sudah tidak ada yang dorong ya, sudah tidak ada bagian sisi tubuhnya yang masih lemah ya, sudah tidak ada karena memang sudah kering semua. Jadi performa burung pun akan tetap stabil dan seimbang sampai burung itu nanti mabung kembali ya. Ya, demikian caranya ya, sebenarnya sangat mudah ya. Ketika Anda menggunakan catatan, pasti itu akan sangat mudah ya. Tetapi ketika Anda tidak menggunakan catatan, hanya kemudian menggunakan ingatan, maka percuma ya. Ingatan itu mudah hilang ya, tetapi catatan itu tidak akan hilang ketika Anda tempelkan di tembok atau Anda catat di buku khusus ya. Pasti tidak akan hilang. Sebenarnya saya di sini hanya membantu Anda ya, hanya mengarahkan Anda supaya ada di jalur yang tepat dan benar. Insya Allah di sini saya hanya sekedar berbagi ya, tidak sok pinter, tidak sok apalah istilahnya, tetapi di sini saya berbagi sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki ya. Nah, Anda bisa lihat ya, sangat kotor ya, tetapi karena memang burung ini membutuhkannya, jadi saya berikan ya. Jadi fungsi kotoran tadi untuk memicu burung murai ini mabung. Ya, demikian cara dan pola perawatan yang bisa saya berikan ya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bantu saya. Insya Allah di sini saya hanya membantu Anda ya. Jadi ketika Anda mendapatkan masalah atau Anda mengalami kesulitan ya untuk memahami, silahkan Anda inbox ya, atau konsultasi di FB saya. Insya Allah saya respon dan insya Allah saya pasti bantu ya. Ya, demikian salam kicau mania pemula, salam lestari burung lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burungnya factory oplak.